Betul mah. Kan nggak ada tersangka, aman. Takut dulu, takut dulu. Kamu takut. Kamu juga ada. Teman-teman media sudah persiapan? Sudah siap ya? Baik. Mohon izin Jenderal, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, tentu berbahagia hadir di depan teman-teman media. Dalam hal ini yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada MPL, Kadif Hub Inter Polri, Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti SIK MSI, yang kami hormati Bapak Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Mukti Juarsa SIK MH. Hadir juga di tengah-tengah kami, di depan-depan para media sekalian, ada beberapa delegasi dari Thailand. Satu, Deputy Commissioner of Thai Immigration Bureau, Paul Major General Pantana Nuknat, Secretary General of the Office of Narcotic Control Board, Paul Lieutenant General Panurat Lukbon. Thank you. Yang kami hormati Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Ari Ardian Prisadi SIK MSI. Yang kami hormati Bapak Kabak Jianter Hub Inter Polri, Komisaris Besar Polisi Audi Latuheru SIK Mhan. Yang kami hormati di Reskrim Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Sumaryono SH SIK MH, dan Kasubdit 3 Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri. Rekan-rekan media, hari ini akan disampaikan press conference terkait dari adanya penyelidikan, pencarian, dan penangkapan daftar pencarian orang yang masuk dalam Interpol Red Notice atas nama Tong Duang Cowalit alias Pang Nardon alias Sulaiman, yang bersama-sama dalam hal ini ada dari Bareskrim serta Direskrim Polda Sumatera Utara dan Polda Bali serta dari Dihub Inter, yang akan langsung disampaikan saat ini oleh Bapak Kabar Eskrim Polri. Juga ada Bapak Kadif Hub Inter Polri, dan tentu dari delegasi negara Thailand. Mohon izin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada. Mohon izin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Karupenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Secretary General of the Office of the Narcotics Control Board, Police Lieutenant General Panurat Lukbon. Yang saya hormati Deputy Commissioner of Thai Immigration Bureau, Police Major General Pantana Nuknat. Yang saya hormati Pak Kadif Binter, Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti SIK MSI. Yang saya hormati Pak Karupenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK. Yang saya hormati Pak Dirres Narkoba Bareskrim Polri, Pak Brigjen Pol Mukti Juarsa SIK MH, dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini ada Pak Kabak Binter, Pak Audi, Pak Sumaryono Dirkrim Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kejahatan yang sekarang muncul di beberapa negara, salah satunya adalah kejahatan lintas negara. Tantangan kita yang harus dihadapi adalah transnational crime, yang salah satunya adalah
tentang peredaran gelap narkoba. Tentu untuk menghadapi transnational crimes ini tidak mungkin kita bekerja sendirian. Oleh karena itu, Polri juga telah memiliki perjanjian kerjasama polis to polis antar kepolisian dengan beberapa negara ASEAN, termasuk salah satunya adalah dengan negara Thailand, yaitu dengan Royal Thai Police. Nah, kerjasama yang sudah ditandatangani tentu bukan hanya sekedar paper, bukan hanya sekedar kertas, tetapi harus bisa diimplementasikan. Apa yang kita lakukan, kerjasama ini yang sekarang berhasil menangkap seorang buron dari pemerintah Thailand, ini adalah salah satu bentuk kerjasama, bentuk implementasi langsung dari kerjasama ini. Upaya untuk menciptakan kondusivitas, stabilitas keamanan di masing-masing negara, baik di Thailand, Indonesia, dan tentunya apa yang kita lakukan ini juga untuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama ini juga penting dilakukan sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, agar adanya kerjasama yang responsif sehingga menjaga kawasan ASEAN yang aman dan sejahtera. Dan Pak Kapolri juga pernah menyampaikan kepada kami semua bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi adalah kunci untuk menghadapi kejahatan transnasional sebagai musuh bersama. Nah, oleh karena itu, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan juga penegasan Bapak Kapolri tersebut, maka pada tanggal 30 Mei 2024, tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrim Polda Sumatera Utara, dan Direskrim Polda Bali, dan tentu bekerja sama dengan Royal Thai Police, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chawalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand, karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Nanti rekan-rekan bisa menanyakan kejahatannya apa saja, silahkan. Dasar dari penangkapan yang dilakukan terhadap buronan ini adalah adanya red notice control dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 atas nama Chawalit Tongduang alias Pang Nanode. Atas dasar red notice tersebut, kemudian tim gabungan melakukan penyelidikan dan juga koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian. Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal yang bersangkutan ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dengan tim datang ke Medan, bekerja sama dengan Direskrim Polda Sumatera Utara, dilakukan pendalaman, kemudian mendapatkan petunjuk bahwa pelaku tersebut sudah tidak ada di Sumatera Utara tetapi sudah berangkat ke Bali. Dan kemudian tim segera berangkat menuju ke Polda Bali, berkoordinasi dengan Direskrim Polda Bali, dan kemudian dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya setelah penyelidikan kita bisa menemukan lokasi yang bersangkutan, yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewi Sri 12 nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu juga berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap buronan atas nama Chawalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
kemudian 1 buah buku tabungan BCA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, kemudian 1 buah kartu debit BCA, 2 buah kartu debit Krung Thai Bank. Kemudian tim selain melakukan penangkapan juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara buronan bertahan hidup selama berada di Indonesia. 8 orang tersebut ada yang berprofesi sebagai driver ojek online, supir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, dan juga teman buronan selama dalam pelarian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, diketahui bahwa buronan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Langu, Thailand, menuju ke Muara Pantai Kermak, Aceh Tamiang dengan menggunakan speedboat kapasitas 1 mesin 200 PK dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 17 jam. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI berinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa buronan ini juga berpindah-pindah tempat di beberapa apartemen dan hotel di Kota Medan, serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian buronan diketahui berada di Bali sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur. Dan dalam berkomunikasi, karena buronan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dia menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan buronan nomor 1 Thailand sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder serta instansi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Kadifhub Inter Polri, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti SK MSI. Kami persilakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, operasi 5 hari ini adalah sebuah wujud dari keberhasilan kerjasama internasional sebagaimana disampaikan oleh Kabar Eskrim tadi, yang mana ketika kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri dan didapatkan dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand betapa seriusnya tersangka yang dihadapi, gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim dengan dibantu yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali, serta Polda Aceh, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap. Pada saat penangkapan saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh tim menggunakan SWAT team dan hati-hati, mengingat pelaku adalah nomor 1 buronan di sana, apapun bisa terjadi. Hasil yang kami dapat, pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan meskipun
semuanya sudah dikunci dalam segala titik. Saat ini atas permintaan dari otoritas Thailand, pelaku tidak bisa dihadirkan dengan berbagai pertimbangan dalam arti seperti biasanya. Namun tentunya rekan-rekan dari Dipid Narkoba dan tim nanti akan share video-video yang lebih lengkap untuk kebutuhan rekan-rekan. Kami terima kasih sekali lagi seperti arahan Bapak Kabar Eskrim dan arahan Bapak Kapolri atas dukungan semua yang telah membantu termasuk pihak imigrasi selain kepolisian. Demikian dari saya, cukup. Terima kasih Bapak Kadifub Inter. We invite to Secretary General of the Office of Narcotic Control Board, Paul Lieutenant General Panurat Lukban. Please. ต้องกราบเรียนท่านผู้จัดการวายุวิดาดาหัวหน้าทีมพร้อมคณะครับ Ya Pak, selamat siang kepada Bapak Polisi Indonesia Pak. ผมในนามของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งขึ้นตรงกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านนายกรัฐมนตรี Ya saya sebagai perwakilan dari Menteri Legend Sekretaris Jenderal Badan Pengadilan Narkotika dari Kementerian Negeri Thailand. วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมแล้วก็ผู้แทนของสำนักงานแห่งชาติเดินทางมาที่อินโดนีเซียเพื่อมาขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียที่ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญนี้ Ya saya dapat tugas dari Kementerian Thailand untuk bawa semua pembantu untuk terima kasih kepada pihak polisi Indonesia yang tertangkap si Syawalid Hongduang. ผู้ต้องหารายสำคัญนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยขาดความศรัทธาและเชื่อมั่นจากประชาชน Tersangka ini adalah tersangka yang membunuhkan keamanan dan kepercayaan kepada rakyat Thailand. เขามีต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด Dia ada kasus tentang narkoba ฆ่าผู้อื่น sama pembunuh orang และที่สำคัญคือเขาได้แหกคุกออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ dan dia berlari dari penjara di wilayah Nakhon Sri Thammarat. เหตุการณ์เกิดเมื่อ222 วันที่ผ่านมา Sampai hari ini berlaku 220 hari. เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมาก Ya kasus itu membuatkan rakyat itu tidak percaya kepada pekerjaan polisi yang tidak bisa dipercayakan. กระทรวงยุติธรรมและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งรับติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ Ya kepolisi negara Thailand jadi menjadikan tertangkap ini yang jadikan orang-orang yang harus penting ditertangkap. ทางคณะทำงานได้ทำการสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มาหลบซ่อนตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเพียง6 วันทางการอินโดนีเซียก็สามารถจัดปฏิบัติการเพียง6 วันก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ Kepolisian tahu dia sudah di Indonesia sudah 6 hari sudah tahu bahwa dia sudah tinggal di Medan. ก็ถือว่าทีมงานของทางการอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพสูงมากในการติดตามจับกุมตัว Ya, berarti kepolisian Indonesia itu sangat berkualitatif. เมื่อสักครู่ก็ได้เข้าไปได้พูดคุยกับทางท่านผู้จัดการตำรวจของอินโดนีเซียก็เราเห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง Ya, yang tadi sudah bicara sama Bapak Direktur bahwa kasus narkoba itu bukan hanya kasus dalam negara. มันเป็นปัญหาของภูมิภาคที่ต้องร่วมมือกันจับมือกันประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิด
ถึงจะสำเร็จ Masalah narkoba menjadikan masalah yang kita harus bercampur tangan sama negara lain dalam dunia. ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการและทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยติดตามจับกุมตัวรายนี้เราถือว่าเป็นการช่วยมวลมนุษยชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Terima kasih kepada Bapak Direktur Kepolisian Negara Indonesia yang membantu sampai tertangkap tersangka ini supaya dapat mencarikan. ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการอีกครั้งหนึ่งครับ Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Direktur Kepolisian Indonesia. Oke, thank you General. Rekan-rekan, sekarang sesi tanya jawab kembali kami ingatkan pada konteks pertanyaan terkait dengan press conference hari ini. Silakan menyebutkan nama dan media mana. Silakan dari ujung sebelah kanan sudah angkat tangan. Kedua, Pak Wildan dari Detik, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Fadil dari Kumparan. Ingin bertanya pertama terkait buronan ini yang ditangkap di Bali itu pada saat itu apakah memang ada satu kasus dia ditangkap atau memang karena dia buronan Interpol aja. Terus selanjutnya siapa yang mengeluarkan KTP atas nama Sulaiman yang dipakai oleh Cawalid ini? Karena mungkin dulu pernah ada kasus yang bule dengan KTP palsu juga. Apa jangan-jangan ini yang mengeluarkannya orang yang sama atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. Mohon izin Pak Kabak. Terima kasih Mas Fadil. Ini sebenarnya kasusnya yang ada di Thailand. Kasusnya ada di Thailand. Dia adalah seorang kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Jenderal dari Thailand tadi, ada kasus peredaran gelap narkoba, karena dia juga salah satu bandar narkoba yang cukup besar di Thailand. Kemudian yang kedua, dia melakukan pembunuhan, termasuk pada saat melarikan diri, sebenarnya sudah ditangkap, sudah ditahan, kemudian pada saat dia ditahan itu berobat gigi, tapi kemudian dia kabur. Nah, kabur ini dari Rumah Sakit Maharaj Nakhon, Sitamarat. Nah, dia kabur ke Indonesia. Jadi dikeluarkanlah red notice oleh pemerintah kepolisian Thailand. Jadi yang dasarnya itu, kalau di Indonesia sendiri ya sekarang pun kalau dijeratkan karena ada pemalsuan KTP tadi. Nah, siapa yang membuat ini sedang kita dalami karena kita juga concern dengan hal ini. Begitu mudahnya orang bisa membuat KTP, apalagi orang tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Thailand, bisa juga buka rekening bank. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Artinya bahwa untuk melakukan pencegahan itu tidak bisa hanya dari, harus semua pihak ikut terlibat. Ya, hal yang seperti ini kan harusnya juga disampaikan. Nah, jangan sampai nanti ada orang-orang lain yang juga melakukannya. Nah, untuk itu nanti akan dilakukan pendalaman mungkin dari Polda Aceh atau dari Polda Sumut nantinya. Terima kasih Mas Fadil. Mas Wildan dari Detik, silakan. Izin Jenderal, saya Wildan Noviansa dari Detikom. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait 8 WNI yang diduga terlibat. Boleh dirinci lagi peran dari masing-masing terhadap tersangka ini dalam membantu pelariannya. Terus yang kedua terkait kasus narkoba yang menjerat tersangka di Thailand. Itu sejauh mana ya? Apakah terhubung dengan jaringan-jaringan internasional? Infonya kan jaringan Thailand Australia. Terus yang kedua, perannya sejauh mana? Karena infonya juga bahwa tersangka ini membunuh saksi-saksi yang emang bersaksi di pengadilan gitu Pak. Terima kasih banyak. Nanti untuk 8 saksi ini nanti Pak Dirkrim Sumut nanti tolong bisa memberikan penjelasan. Nah, saya jawab yang kedua, apakah yang terkait dengan jaringan internasional? Memang ini ada kaitannya dengan jaringan internasional yang ada di Myanmar. Jadi mereka ada jaringan internasional Thailand, Australia. Artinya ini memang salah satu bandarnya, salah satu bosnya lah. Nah, kalau seorang mafia, seorang gangster seperti ini kan pasti punya kaki tangan.
Nah, sehingga dia bisa menggerakkan. Termasuk juga mempersiapkan pelarian itu kan tidak mudah. Kalau tidak ada yang membantu pasti tidak mungkin dia bisa lari keluar dari penjara, kemudian sudah dipersiapkan segala perlengkapan, segala peralatan untuk bisa kabur sampai di Indonesia. Ini kan pasti ada. Karena untuk kabur dari Thailand menggunakan kapal dan lain sebagainya itu kan bukan gratisan, pasti ada biayanya. Termasuk juga bagaimana dia selama ini hidup di Indonesia, ada yang menyokong juga, sehingga ada transfer uang dari yang masuk ke rekening bank di Indonesia yang bisa dia pakai untuk melakukan kehidupannya di Indonesia. Jadi memang dia akhirnya menjadi salah satu buronan yang cukup besar di Thailand. Ya. Mungkin Pak Diki Mucumut yang 8 saksi silakan. Terima kasih Jenderal, mohon izin secara singkat kami sampaikan bahwa tim gabungan besar ini telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebenarnya. Ada sekitar 17 orang yang kami periksa, tetapi yang sudah kami dalami ada 2 orang. Terutama kami melakukan penekanan kepada pembuatan KTP palsu, dan juga yang kedua adalah pembuatan rekening atas nama Sulaiman. Ini yang kita dalami dan saat ini masih berproses dan akan kita tentukan proses penegakan hukum secara profesional. Terima kasih. Terima kasih. Di sebelah kanan tadi udah megang. ทัปปนี from Thailand นะคะอยากจะถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียนะคะว่ากรณีที่นายชวลิตมีการปลอมแปลงชื่อเป็นสุไลมานนะคะทางการอินโดนีเซียจะมีการติดตามผู้ช่วยเหลือนะคะในการสนับสนุนในการหลบหนีอยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่แล้วก็การขยายผลเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดค่ะ Ya, persoalan dari orang Thailand mananya bahwa Kuncawali tahun 2 ini membuatkan KTP palsu yang atas nama Sulaiman. Terus apakah ada hukum untuk dia palsukan KTP itu? Apakah hukumnya? Jadi yang bersangkutan ini menggunakan KTP palsu. Jadi KTP itu adalah kartu tanda penduduk, jadi kartu identitas penduduk Indonesia yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah harusnya. Tetapi karena dia bukan warga negara Indonesia, tetapi bisa memiliki KTP Indonesia, berarti KTP yang dibuat itu adalah bukan identitas yang sebenarnya. Ini ada tindak pidana yang dilakukan, yaitu pemalsuan identitas. Ini yang sekarang masih didalami oleh Direskrimum Polda Sumut. Baik, rekan-rekan. Satu lagi mungkin. Oh, dari TV. Oke, silakan. Terima kasih. Saya Rama dari Radio El Sinta. Terima kasih, saya Rama dari Radio El Sinta. Pertanyaan pertama untuk ini, Pak. Selama di Indonesia dari Desember sampai akhirnya tertangkap, apakah yang bersangkutan ini ada indikasi sudah melakukan perbuatan perlawanan hukum selain pemalsuan identitas tadi? Satu. Kedua, untuk Pak Legend mungkin nanti bisa disampaikan kesulitan apa saat yang bersangkutan kabur akhirnya bisa tertangkap dan saat di Indonesia bisa bertangkap dengan kerjasama dengan polisi Indonesia. Terus satu lagi soal ini, Pak, untuk pemilihan nama Sulaiman ini menarik. Dia ini pemilihan nama Sulaiman karena memang sebelumnya selama ini dia menggunakan nama alias atau nama palsu Sulaiman, atau karena memang dia hanya ingin menyamar karena wilayah Aceh identik dengan nama Sulaiman misalnya, hingga sulit nanti jadi lacak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Kalau selama di Indonesia yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana,
karena dia hidup menggunakan uang yang dikirim dari Thailand. Jadi Thailand dengan rekening bank yang ada di Indonesia itu dia disuplai untuk kehidupan sehari-harinya, termasuk untuk pindah tempat, untuk sewa apartemen, kemudian juga untuk biaya perjalanan dan biaya kehidupannya itu disupport dari sana. Jadi tidak melakukan kejahatan kecuali yang tadi, pemalsuan identitas. Nah, kenapa dipilih Sulaiman ya kita nggak tahu juga. Tapi prinsipnya ya pasti karena yang membuat KTP ini di wilayah Aceh pasti dicari nama-nama yang ya sesuai lah dengan kondisi wilayah. Kan kalau misalnya walaupun di Indonesia bisa berlaku di manapun juga, kalau menggunakan KTP Aceh terus menggunakan nama-nama yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh, artinya kan memang bagian dari upaya dia untuk menyamarkan. Walaupun ya lucu juga, Sulaiman tapi nggak bisa bahasa Indonesia, Sulaiman tapi dan tidak bisa bahasa Inggris juga, dan pura-pura bisu untuk mengelabui yang lainnya. Kalau bicara menggunakan Google Translate, nah ini hanya faktor upaya dia untuk mengelabui saja. Okay, General, he asked you about the challenges.ทางการอินโดนีเซียถามว่าอะไรคือความยากของการที่ตำรวจต้องการจับแล้วก็ต้องการร่วมมือกับตำรวจอินโดนีเซียค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้ท่านผู้จัดการท่านบอกว่าท่านถามว่าทางผู้ต้องสงสัยนี่หลบหนีไม่ได้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายสั้นๆbisa diulangi Pak? ขออนุญาตทวนคำถามอีกทีคำตอบอีกทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านผู้จัดการอินโดนีเซียบอกว่าถามผมว่าผู้สื่อข่าวถามว่านายผู้ต้องสงสัยรายนี้หลบหนีออกจากเมืองไทยมาอินโดนีเซียได้อย่างไรผมจะตอบเชิญแปลครับมันจะได้ต่อเนื่องค่ะBapak ini dari Thailand mau kasih tahu bagaimana cara dia keluar dari Thailand terus masuk ke Indonesia ครับกับผู้ต้องหารายนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลสูงในพื้นที่จังหวัดสตูลพัทลุงและก็นครศรีธรรมราช Si Syawalid ini ada kuasa dalam wilayah Pathalung sama Nakhon Sri Thammarat คุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะใช้เงินจากเราเชื่อว่าใช้เงินจากยาเสพติดแต่เขาได้เงินจากยาเสพติดแล้วเขาจะเอาไปเลี้ยงคนยากคนจนทำให้คนในชุมชนจะรักเขา Dari pihak polisi katanya uang yang banyak itu dia kasih ke rakyat-rakyatnya di kampung untuk rakyatnya kasih ke dia kasih sayang ke dia terus เมื่อเขาถูกจับเขาก็ทางเรือนจำของไทยก็เห็นว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลสูงก็ย้ายเขาจากเรือนจำที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเรือนจำที่มีเป็นพื้นที่มั่นคงสูง Sebenarnya si Syawalid ini di penjara. Pemirsa, ini adalah konferensi pers dari pihak kepolisian yang berhasil menangkap DPO nomor 1 di Thailand. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Cukup rekan-rekan, terima kasih. Sekali lagi ini adalah wujud dan komitmen Polri untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder serta instansi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, baru saja selesai konferensi pers dari pihak kepolisian yang berhasil menangkap DPO nomor 1 di Thailand dengan nama Chawalit Tongduang atau Siapaeng Nanot atau yang menggunakan nama alias atau nama samaran ataupun identitas palsu di Indonesia dengan nama Sulaiman. Tadi di konferensi pers ini hadir pula ada perwakilan ataupun delegasi dari pihak kepolisian Thailand ya, dengan nama Pranerat Lekpon. Kemudian ada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada yang menyampaikan bagaimana pengusutan ini dilakukan. Dan juga ada Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti bersama dengan beberapa Direskrimum dari kepolisian daerah Sumatera Utara dan juga Bali. Pemirsa, tadi disampaikan dari penangkapan DPO Chawalit Tongduang ini berhasil dilakukan tanggal 30 Mei 2024 dan Chawalit ini ditemukan di satu apartemen yang ada di kawasan Badung, Bali. Dan ini merupakan hasil kerjasama dari tim gabungan baik Hub Inter Polri, Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Sumatera Utara dan juga Bali. Dari tersangka ini kemudian ternyata diketahui berhasil melarikan diri dari Thailand, dari penjara yang ada di Thailand. Kemudian melarikan diri ke Indonesia. Dan saat ini ada 8 warga negara Indonesia yang kemudian saat ini dicari oleh pihak kepolisian karena diduga punya keterkaitan dengan pelarian dan juga persembunyian dari Chawalit Tongduang ini. Tadi Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan ada peran supir taksi, kemudian ada jasa sewa kapal, dan juga teman buronan selama dalam pelarian yang kalau disampaikan tadi pelariannya dilakukan di wilayah Aceh karena masuk ke Indonesia pada 8 Desember 2023 melalui Muara Langu ke Muara Pantai Karemak di Aceh Tamiang dengan perjalanan kurang lebih selama 12 jam. Kemudian juga buron yang sudah berhasil ditangkap ini ternyata menggunakan identitas palsu dengan nama Sulaiman. Dan saat ini yang membantu menyediakan identitas palsu dan menyiapkan pelarian untuk DPO yang sudah berhasil ditangkap ini saat ini ditelusuri oleh pihak kepolisian. Pemirsa, saya ajak Anda, kita akan simak lagi pernyataan yang disampaikan Kadif Hub Interpolri Krisnamurti berikut ini. Operasi Lipa hari ini adalah sebuah wujud dari keberhasilan kerjasama internasional sebagaimana disampaikan oleh Kabareskrim tadi, yang mana ketika kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri dan didapatkan dari hasil koordinasi dengan pihak Thailand betapa seriusnya tersangka yang dihadapi. Gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim dengan dibantu yang sangat aktif Polda Sumut, Polda Bali, serta Polda Aceh, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap. Pada saat penangkapan saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh tim menggunakan SWAT tim dan hati-hati mengingat pelaku adalah nomor 1 buronan di sana, apapun bisa terjadi. Hasil yang kami dapat, pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan meskipun semuanya sudah dikunci dalam segala titik. Saat ini atas permintaan dari otoritas Thailand, pelaku tidak bisa dihadirkan dengan berbagai pertimbangan dalam arti seperti biasanya. Namun tentunya rekan-rekan dari Ditpid Narkoba dan tim nanti akan share video-video yang lebih lengkap untuk kebutuhan rekan-rekan. Kami terima kasih sekali lagi seperti arahan Bapak Kabareskrim dan arahan Bapak Kapolri atas dukungan semua yang telah membantu termasuk pihak imigrasi selain kepolisian. Demikian dari saya, cukup.
Pemirsa, memang dalam konferensi pers kali ini DPO yang sudah berhasil ditangkap ini tidak dihadirkan di dalam konferensi pers ini karena ini merupakan permintaan dari otoritas Thailand untuk tidak menampilkan dari DPO yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Republik Indonesia ini. Dan informasinya ini merupakan mafia yang memiliki korelasi dengan jaringan internasional terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara dan juga Australia, karena salah satunya terindikasi dengan Myanmar dan juga Australia. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa yang bersangkutan Chawalit Tongduang ini memiliki rekam jejak dalam dunia kriminalitas, merupakan tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap seorang polisi dalam rangka percobaan penculikan. Ini terjadi pada 2 September 2019 di Patalung di Thailand. Kemudian ia divonis hukuman 20 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan Patalung di bulan Januari 2022. Selain itu pemirsa, dari aksi yang dilakukan ini berupa pelarian dan juga pemalsuan identitas ini, pihak kepolisian mengatakan sudah memeriksa kurang lebih ada 17 orang saksi dan ada 2 yang sudah berhasil diperiksa terkait dengan pembuatan rekening dan pemilihan nama Sulaiman atau nama alias dari DPO yang sudah berhasil ditangkap ini. Informasi seputar ini akan kami hadirkan untuk Anda di program lain di Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.